Pelaku bullying itu sebenarnya tahu apa yang korban rasain. Mereka nih jago banget mainin psikologis korban tanpa harus ngerasa bersalah dengan ngebuang perasaan mereka dan pakai logika sepenuhnya saat ngebully. Terus emang kenapa sih mereka harus ngebully? Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita share informasi edukatif. Dengan aku Jihan, dan di video kali ini kita bakal bahas topik tentang bullying. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Bullying ini bukan lagi hal yang baru. Dari zamannya orang tua kita, budaya bullying udah ada. Contohnya kayak ospek-ospek zaman dulu. Mereka pada bikin perpeloncoan yang nggak ngedidik sama sekali. Bahkan sampai ada yang tewas. Penelitian soal bullying itu udah jadi program riset internasional besar. Untungnya, zaman sekarang hal kayak gitu udah dilarang. Tapi meskipun udah dilarang, nyatanya bullying masih ada juga. Bahkan kadang bentuknya bisa beda. Kalau zaman dulu, bullying cuma bisa dilakuin face to face atau secara langsung. Sekarang udah bisa lewat internet alias cyberbullying. Jadi masalah bullying itu belum benar-benar tuntas. Dia udah kayak mengakar. Bahkan bisa dibilang makin parah. Kalau menurut Menteri Sosial saat itu, Kofifa Indar Parawansa, 40% dari kasus bunuh diri itu penyebabnya adalah bullying. Masih ingat kan kasusnya dokter di satu universitas yang bunuh diri karena dibully oleh seniornya? Gak berselang lama, ayah beliau juga meninggal karena terpukul sama apa yang dialami oleh anaknya. Efeknya jadi domino, bukan satu aja yang kena, tapi ngerembet ke orang di sekitarnya. Kalau yang kalian tahu, bullying ini bentuknya apa aja sih? Coba share bareng-bareng ya di kolom komentar. Tapi yang pasti, itu mempermaluin korban. Dengan cara diejek di depan banyak orang, terus disuruh-suruh kayak nggak ada harga dirinya, atau disebarin aibnya di media sosial. Yang ngebully biasanya bakal ketawa, puas, dan malah senang ngeliat orang lain menderita. Tapi masalahnya kadang orang nggak sadar kalau apa yang dilakukannya itu adalah perilaku bullying. Ngiranya ya cuma bercandaan biasa. Dan perlu diingat ya teman-teman, yang namanya bercanda itu kalau dua pihak saling ketawa dan nggak ada yang tertindas atau tersinggung. Kalau cuma satu pihak aja yang ketawa dan yang lainnya tersinggung, ya itu bukan candaan namanya. Coba evaluasi lagi deh. Sedihnya lagi, pas kita tahu realitanya bahwa korban bullying itu kesusahan buat nyari bantuan. Gimana enggak? Contoh nyatanya dari data UNICEF, hanya 9% kasus bullying yang ditanggapin sama guru, dari totalnya ada 87% kasus yang terlapor. Dan kayak yang kita tahu juga, apa-apa harus nunggu viral dulu baru ditanganin. Padahal jelas-jelas bullying itu bagian hal yang nggak manusiawi. Tapi kenapa ini semua masih aja terjadi? Bahkan beberapa orang kayak tutup mata dan tutup telinga. Jadi gini guys, jawabannya tuh simple. Bullying itu emang disengaja. Iya, jadi perilaku agresif ini tuh dilakukan buat nyakitin orang lain gitu. Sekarang, ngomongin siapa aja sih yang terlibat dalam drama bullying ini? Ternyata enggak sesimpel korban dan pembuli aja. Ada ringleader yang jadi otak dari semua ini. Si yang pertama kali mulai ngebully. Terus ada asisten yang ikutan bullying cuma karena pengen nempel atau ikut-ikutan. Jangan lupa juga reinforcer yang justru dukung si pembuli dan bikin mereka makin semangat. Di sisi lain, kita punya bully atau victim yang bisa jadi pelaku sekaligus korban. Jadi dia ngerasain dua-duanya. Terus ada defender yang berani buat bantuin korban. Dan yang terakhir ada bystander yang cuma nonton tanpa ikut campur, padahal tahu ada bullying sedang terjadi. Nah terus kapan sih munculnya bibit-bibit bullies ini? Biasanya ini mulai kelihatan jelas pas anak-anak umur 7 atau 8 tahun, waktu mereka lagi SD. Dan seiring mereka tumbuh, bullying yang awalnya lebih ke fisik itu mulai berubah jadi bentuk yang lebih halus, kayak nyebarin gosip atau ngejauhin orang. Terus puncaknya, bullying biasanya terjadi pas anak-anak usia 11 sampai 14 tahun. Ini kan usia-usia anak transisi dari masa SD ke SMP kan ya. Nah, gara-gara transisi ini, biasanya kasus bullying itu cenderung naik.
Soalnya pas masa ini mereka harus nyari tahu di mana posisi mereka dalam kelompok pertemanannya. Misalnya, siapa yang jadi leader, siapa yang lebih populer, atau siapa yang lebih banyak fansnya. Di sini nih bullying bisa muncul karena ada orang yang se-effort itu untuk nunjukin powernya atau naikin statusnya di antara teman-teman barunya. Karena di masa ini, terutama setelah pubertas, status sosial itu jadi kayak kebanggaan atau pride tersendiri bagi mereka. Seiring waktu, bullying biasanya mulai berkurang di tahun-tahun terakhir sekolah. Tapi ada juga penelitian yang bilang kalau bullying itu masih ada aja di kalangan mahasiswa. Bahkan kadang-kadang masih kebawa ke dunia kerja, kayak yang sering kita lihat di media berita. Tapi kenapa harus naiknya di usia itu? Ya karena meskipun kebanyakan anak nggak suka ngebully, ada aja yang ikut-ikutan buat di pihak pro-bullying atau anti korban. Apalagi usia segitu kan masih labil-labilnya ya, karena mereka takut ditolak sama teman sebayanya atau circle-nya. Jadi bisa aja mereka ikut bullying biar nggak ikut dibully atau diabaikan. Ada teori yang disebut dominance hypothesis yang bilang kalau anak-anak yang ngebully itu pengen nunjukin dominasi atau status di antara teman-teman sebayanya. Misalnya, pemimpin bully alias ring leader bullies, mereka merasa makin kuat kalau ada followers atau teman yang ngedukung mereka. Ditambah, kalau saksi lainnya cuma diem aja. Ada juga yang bilang bullying bisa dilihat sebagai adaptasi evolusi, karena kadang pelaku bullying dapat keuntungan jangka pendek, kayak misalnya jadi lebih populer. Studi bilang bahwa nggak semua pelaku bully punya self-esteem yang rendah. Malah beberapa di antaranya cukup sosial dan pinter manipulasiin orang lain. Bahkan mereka bisa banget paham perasaan korban yang dalam psikologi disebut dengan theory of mind. Dan mereka tahu cara nyakitin secara psikologis yang kita sebut dengan cold cognition. Cold cognition itu intinya kayak kamu mikir pakai logika doang, tanpa ngelibatin emosi sama sekali. Bener-bener rasional banget. Kalau kamu lagi pakai cold cognition, semua yang kamu lakukan bakal berdasarkan pada fakta dan analisis. Gak ada yang namanya drama-drama perasaan. Nah, bayangin ini dipakai sama pelaku bullying. Mereka tuh bisa banget mikir gimana caranya nyakitin orang secara psikologis, tapi mereka nggak ngerasa bersalah karena emang emosi mereka nggak terlibat. Semua dihitung pakai logika aja. Jadi mereka kayak, oke, gue tahu gimana cara bikin lo down, tapi ya nggak ada tuh rasa bersalah atau empatinya. Kalau kamu pernah nggak sih nemuin orang yang kayak gitu? Oke, lanjut, dan dari situ berkembanglah penelitian di Belanda yang ngelompokin jenis-jenis bullies. Apa aja? Pertama, ada yang populer dan pinter secara sosial. Kedua, yang populer tapi kejelasan sosialnya biasa aja. Dan terakhir, ada yang nggak populer dan punya kejelasan sosial yang rendah. Menariknya nih, anak-anak yang punya status sosial tinggi di kelompok teman-temannya ternyata bisa jadi pelindung yang efektif buat korban bullying. Mereka bisa bantu menstop tindakan bullying dan dukung teman-teman mereka yang jadi korban. Jadi penting banget sebenarnya peran teman-teman yang punya pengaruh ini. Sekarang kalau dilihat dari tanda-tandanya, pelaku bullying ini sebenarnya gampang banget buat dikenalin. Kayak nggak disiplin, agresif, dan jelas banget kurang empati. Banyak yang bilang mereka cenderung rendah dalam yang namanya affective empathy, alias kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Tapi mereka masih bisa paham perasaan orang lain yang disebut dengan cognitive empathy. Jadi kalau kamu punya cognitive empathy, kamu bisa ngeh tanpa perlu ikut baper. Kamu tahu orang lagi sedih, marah, atau kecewa, tapi kamu nggak ngerasain emosi itu juga. Nah, dalam konteks pelaku bullying, mereka sering punya kognitif empati yang tinggi. Artinya, mereka ngerti gimana perasaan korbannya, tapi nggak ada rasa kasihan atau empati emosional. Mereka tahu gimana cara nyakitin orang secara efektif karena mereka paham perasaannya, tapi tetap aja ngelakuin itu karena mereka nggak ikut ngerasain sakitnya. Satu hal lagi yang nggak kalah penting, mereka sering banget nunjukin yang namanya moral disengagement. Pernah dengar nggak? Intinya, ini itu istilah buat ngejelasin gimana seseorang bisa ngehindarin atau nge-skip tanggung jawab moral mereka ketika ngelakuin hal-hal yang sebenarnya salah. Tapi di pikiran mereka,
itu nggak masalah. Jadi mereka kayak ngasih pembenaran buat perilaku buruk yang mereka lakuin, biar nggak merasa bersalah atau bersinggungan dengan yang namanya moralitas. Misalnya nih, pelaku bullying bisa mikir, dia juga deserve pelakuin kayak gitu, atau itu cuma candaan doang kok, tapi dia aja yang baper. Mereka mematikan moral mereka biar bisa nyakitin orang lain tanpa ngerasa bersalah atau nggak enak hati. Jadi ini semacam trik psikologis buat bikin diri mereka merasa fine aja sama perbuatan buruk yang mereka lakuin. Tapi dari semua faktor tadi, apakah cuma karena pengaruh eksternal aja? Ternyata enggak juga, genetik juga punya peran nih. Misalnya, di Inggris ada penelitian yang namanya IRIS. Mereka nemuin kalau kembar identik yang gennya sama, itu cenderung punya pengalaman yang mirip-mirip dalam hal victimization, dibandingin sama kembar fraternal yang gennya lebih beda. Tapi nggak cuma gen doang ya guys, dukungan dari orang tua juga super penting. Misalnya, kalau ibu kasih dukungan emosional dan suasana rumahnya yang positif, itu juga bisa bantu anak untuk hadapin pengalaman bullying yang mereka alami. Jadi meskipun ada faktor genetik yang bikin anak lebih rentan, lingkungan yang baik dan dukungan yang tepat bisa jadi penolong besar buat mereka. Setelah ngebahas soal pelaku bullying, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau kita udah terlanjur jadi korban? Apa yang harus kita lakuin? Apakah cukup dengan kita nangis? Ternyata nangis aja itu malah kurang efektif, karena nggak menyelesaikan masalah, bahkan bisa bikin pelaku bully kerasa makin kuat. Ada studi yang nemuin bahwa ada 5 strategi coping yang sering banget dipakai sama korban bullying buat ngadepin situasi ini. Apa aja tuh? Pertama, kamu bisa bicarain apa yang terjadi ke orang yang kamu percaya. Cerita ke teman, keluarga, atau siapapun yang bisa kasih kamu support. Kedua, bisa juga dengan nyuekin mereka. Kadang kalau kita nggak ngasih respon, pelaku bully bakal awkward sendiri. Ketiga, kamu bisa ngebela diri, tapi tentu dengan cara yang sehat dan nggak kasar. Keempat, kalau situasinya udah nggak nyaman banget, menjauh dari pelaku bully bisa jadi pilihan. Dan yang terakhir, jangan ragu buat nyari teman atau circle baru. Tinggalin aja yang tadi itu. Dan remember, we only live once, so take life advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya and have a good day!